Saat wawancara biasanya ditanya yang pertama, perkenalkan diri Anda. Terus Yang kedua, apakah kelebihan dan kekurangan Anda? Yang kedua, kelebihan dan kekurangan Anda. Terus Yang ketiga, apa motivasi Anda? apa motivasi Anda? Terus yang keempat, kenapa kami harus menerima Anda? Yang keempat, kenapa kami harus menerima Anda? Yang ke satu, yang kedua kan udah. Ya. Terus untuk yang ketiga, motivasi Anda. Jadi kalian sebutkan yang benar-benar memotivasi kalian untuk melamar kerja itu, dorongan terkuatnya apa? Hah? Ya, dari orang tua itu, ekonomi itu mana yang paling lebih dominan? Ekonomi. Hah? Ekonomi. Nah, berarti kalian bisa sebutkan ekonomi ya, untuk saya mendapatkan penghasilan agar ya kehidupan atau perekonomian kami sekeluarga bisa lebih baik gitu. Ya. Jadi kamu bisa sebutkan penghasilannya untuk memperbaiki ekonomi di keluarga kami gitu. Ya. Gitu. Atau bisa juga kalian yang lain gitu ya. Tapi itu yang memang signifikan yang kalian rasakan atau kalian membuat kalian tergerak atau termotivasi untuk cari kerja itu. Bisa nanti untuk pendalaman. Jadi kita sudah punya alasan yang lebih tepat lagi, ya, yang lebih tepat alasannya gitu. Terus berikutnya, kenapa saya harus merekrut atau menerima Anda? Nah, kalau ini berarti kalian jawab sesuai dengan kelebihan yang tadi udah kita buat tuh. Kelebihan kita tuh apa? Saya orangnya rajin gitu ya. Saya orangnya disiplin. Saya orangnya toleran, atau saya orangnya ulet, gigih. Nah, itu yang tadi kelebihan kami itu dijawabkan sebagai alasannya. Jadi kalau misalnya kenapa saya harus menerima Anda, karena saya orangnya disiplin, rajin, ulet atau apa gitu. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa, mengapa, jawabnya kata sambungnya itu karena ya. Jadi biar enak nyambung. Karena saya orangnya rajin. Bisa dia mendalami apa arti rajin bagi kita. Nah, kita bisa tahu rajinnya, kita ngasih contoh-contoh yang udah pernah kita lakukan itu rajinnya seperti apa. Ya, rajin bantuin orang tua, atau kalau kita membersihkan sesuatu itu selalu kita lakukan tiap hari, ya. Setiap hari kita lakukan terus gitu. Seperti itu. Nah, untuk jawabannya jangan sama ya. Itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya, kondisi masing-masing. Jadi kalau misalkan kondisinya tidak sama dengan apa yang tadi dicontohkan, ya jangan sama gitu. Jadi harus beda. Kayak belum berpengalaman juga Pak. Ada minimal pengalaman atau minimal pengetahuan. Kalau dari perusahaannya harus yang berpengalaman, kita belum punya pengalaman, ya sudah pasti dari sejak lamaran juga itu udah langsung di cut ya, atau tidak lolos gitu. Satu wawancara nanti ya bisa jadi nggak lolos kemungkinannya. Tapi kalau yang fresh graduate ya pasti aman. Ya paling kalau fresh graduate ya dia butuhnya fresh graduate ya mungkin aman. Kalau fresh graduate ya itu kalau
kalau fresh graduate dia memang mencarinya yang fresh graduate ya nggak masalah. Jadi kita itu fresh graduate itu bukan suatu kekurangan, tapi memang kondisi kita belum berpengalaman. Jadi kalau perusahaan mematok harus yang berpengalaman, ya mungkin kita nggak bisa gitu, ya nggak bisa melamar. Jadi bukan tes lagi ya, pas saat administrasi lamaran aja udah nggak diambil gitu, nggak lolos. Pertanyaan berikutnya, bisakah Anda bekerja di bawah tekanan? Ya, Bisa Pak, udah menguasai 4 elemen. ya. Buat elemen apa? Angin, Air. air, dan api. Avatar. Ya. Jadi kalau kita ditanya begitu ya bisa ya. Digaplok. Nah masalahnya kalau kita ngomong bisa itu bisa bekerja di bawah tekanan, apa contoh atau buktinya yang pernah kita lakukan bahwa kita itu pernah bisa bekerja di bawah tekanan? Contohnya seperti Ya. Cenggo, Pak. Nah contohnya pada saat kalian karena fresh graduate. Nah misalkan kalau pada saat dikasih pekerjaan di rumah yang banyak, terus saya nggak pernah ngeluh, terus saya tetap bisa fokus mengerjakan sampai selesai gitu, ya. Jadi nggak terpengaruh. Intinya bekerja dalam tekanan itu ada tekanan-tekanan dari luar yang mempengaruhi ke arah kinerja atau hasil produksi, hasil produk kita itu tidak mempengaruhi kinerja atau produk yang kita buat gitu, ya. Itu. Bagaimana cara Anda bekerja di bawah tekanan? Nah, kita harus mengerti dulu tekanan di perusahaan itu atau tekanan di pabrik itu tekanan seperti apa aja. Nah, contohnya di target, ya, target produksi, terus waktunya mepet, ya, waktunya sempit, terus kualitas yang harus tinggi, menurunkan reject atau NG, ya. Terus yang berikutnya ya pengiriman tepat waktu. Terus udah itu yang paling sering dan paling nggak enak itu omongan, ya, tekanan dari atasan atau rekan kerja yang omongannya suka nggak enak, ya, suka nggak enak, suka nyelekit atau masuk ke jero hati, ya. Nah itu yang bikin nggak enak tuh. Nah jadi kalau misalnya kita mendapatkan tekanan seperti itu, pertama sebelum kita bekerja atau pada saat kita ngelamar sudah mengetahui tentang seluk-beluk perusahaannya. Jadi perusahaan itu mungkin ada yang enak, ada yang gak enaknya, ada yang manis, ada yang pahitnya. Nah kita belajar untuk berusaha atau mengetahui yang pahitnya itu seperti apa saja. Jadi yang gak enaknya itu apa aja tuh, kita harus ketahui dulu. Nah pada saat awal kita sudah mengetahui pahit-pahitnya, pada saat nanti di proses atau pada saat kita bekerja itu akan lebih dewasa, akan bisa lebih menerima kalau hal-hal yang tidak enak itu benar-benar terjadi, ya, atau yang tekanan-tekanan tadi. Nah, yang kedua, kita harus tetap fokus kepada apa target dari kerjaan kita, ya. Target kerjaan kita tuh fokus ke situ untuk bisa selesai sesuai dengan standar atau kualitas yang ada, sesuai dengan harapan dari atasan. Terus tetap jaga komunikasi yang baik dengan semua rekan kerja, baik atasan atau teman, ya, teman dekat atau teman kerja gitu, ya. Samping kanan kiri temannya, teman yang di samping kiri, samping kanan, tetap menjaga hubungan itu supaya tekanan-tekanan tadi tidak ditambah dengan komunikasi yang sulit yang kita lakukan, ya. Kalau kita komunikasinya bagus, tentunya tekanan tadi bisa lebih ringan. Terus berikutnya kita harus ini juga